Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Susanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada murid. Jika murid memilih motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada diri anak tersebut masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai guru. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berasal pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam ketercapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakasa perubahan melalui tahapan bagja sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini dan hal-hal menarik untuk saya dan di luar dugaan. Saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan membagikan ilmu kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, dihukum oleh penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid, yaitu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bersifat menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, dapat ketergantungan, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari dari kelima posisi kontrol yang saya lakukan adalah pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan menangani masalah murid menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering membuang sampah sembarangan saat jam istirahat. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar memperbaiki diri, terutama dalam menangani permasalahan pada murid sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah atau di kelas. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu marah dan bersalah karena harus memberi sanksi atau konsekuensi jika melanggar peraturan sekolah. Saya memantau murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi menggunakan tahapan menstabilkan identitas, di mana memposisikan diri saya untuk menenangkan murid dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Dengan memberikan pertanyaan, saya juga pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini dapat dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun.
Demikian koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.